Halo, Assalamualaikum. Saya Wulan. Saya adalah Ketua Bidang UMKM dan Ekonomi Keluarga DPN Partai Gelora. UMKM Partai Gelora ini mempunyai program yang kita sebut sebagai Yespreneur. Kalau UMKM kamu mau naik kelas, jangan lupa gabung ke Yespreneur. Kami yakin dan berharap Yespreneur akan bisa menjadi wadah UMKM yang besar dan bisa berguna bagi Indonesia, dimulai dari strata yang paling kecil, yaitu di keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara Seduh Seminar Edukasi Harian. Acara ini digagas oleh Bidang UMKM Ekonomi Keluarga Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelora Indonesia dan juga Yespreneur Yakin Entrepreneur Sukses bersama saya Yusuf Faridal Fadil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas teknik resolusi 2022 dengan model kanvas yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh Ibu Faidah Khalid. Beliau ini merupakan owner dari mebel Anugerah Jepara. Sebelum ke pemateri, seperti biasa kita kedatangan juga keynote speaker kita, Ibu Sri Wulandari, atau yang sering kita dengar dengan sebutan Coach Wulan. Marilah kita sapa dulu. Assalamualaikum, Coach. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak nih Ya, semangat. buat Bu Faida. Biasanya kalau saya panggil mentor Faida sih, karena dia mentor kita. Jadi buat kebersamaannya membersamai Yespreneur ya untuk memberikan pelatihan atau informasi-informasi bagaimana caranya membuat bisnis model kanvas. Jadi ini nggak pernah berhenti ya kalau kita bicara bisnis model kanvas tuh. Orang memahaminya bisa berbeda-beda, orang punya caranya juga beda-beda. Nah, ini kita mau dengarkan dengan pencerahannya dari Bu Faida. Nah, Bu Faida katanya judulnya 2022 itu harus menggunakan model kanvas. Ya, bisa jadi yang tadinya memulai bisnis mungkin serabutan gitu ya. Nah, 2022 harus mulai tertata dengan menggunakan bisnis model kanvas. Saya setuju sih Bu Faida. Jadi dengan adanya acara ini kita lebih terstruktur dan tertata ya. Karena memang kalau bisnis model kanvas itu kita benar-benar membicarakan perencanaannya dengan matang sebelum memulai bisnis. Nah, teman-teman, ayo disimak karena ini penting dan selalu merefresh kita dengan informasi-informasi seperti ini ya, sehingga kita sebagai pelaku usaha atau pelaku UMKM itu on track ya, karena biasa ya namanya usaha kita sering berjibaku terus yang penting hajar tapi lupa dengan pakem-pakemnya. Nah, ini dengan bisnis model kanvas itu sebenarnya kita mempunyai standar yang harus dilakukan. Silahkan disimak. Oke, terima kasih banyak Bu Faida dan juga Mas Yusuf, Kang Yusuf. Ya, ini thank you banget sudah membersamai kita juga di Yespreneur ini, sehingga teman-teman akan merefresh kembali ilmu-ilmu dan knowledge yang akan diimplementasikan nanti untuk berbisnis ke depan. Oke, terima kasih. Silakan dilanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Coach atas kata-kata sambutannya dan kata-kata pembuka di acara kita kali ini. Oke, langsung aja kita ke narasumber kita, Ibu Faidah, untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Kang Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita di sini belajar bareng ya ceritanya ya. Jadi kita cuma sharing, jadi
Ada beberapa materi yang mungkin dibawakan oleh pembicara lain akan memberikan ilmu yang lain gitu. Makanya di sini saya lebih sepakat bahwa kita belajar bareng aja, kita diskusi bareng, siapa tahu ada pencerahan-pencerahan yang lain. Ya, bisnis model Canvas ini dikenalkan oleh Alexander Osterwalder. Dia seorang entrepreneur Swiss. Dia mencetak buku Bisnis Model Generation yang diterjemahkan di Indonesia atau dikenal dengan bisnis model Canvas. Bisnis model Canvas ini dipahami itu dia bertahan sangat 10 tahun terakhir ini tidak ada penggantinya buku ini. Jadi dengan BMC, jadi perencanaan bisnis, kita kembali lagi ke UMKM ya. Jadi permasalahan UMKM itu sebetulnya apa sih? Banyak sekali UMKM yang mengeluh kenapa bisnisnya tidak berkembang. Artinya tetap kecil terus, sulit sekali untuk berkembang. Nah, ini apa yang menjadi masalah? Hampir semua UMKM mengatakan bahwa bisnis saya kok tidak berkembang atau sulit berkembang. Di situ karena kebanyakan tidak ada perencanaan bisnis yang bagus sekali. Mau dibawa kemana bisnis ini beberapa tahun ke depan, itu tidak ada rencana yang matang. Perencanaannya tidak matang. Jadi kalau kita lihat dalam bisnis UMKM itu merasa bahwa UMKM itu kecil terus dan sulit sekali untuk berkembang. Artinya apa? Ketika ada persaingan dia tidak akan bisa memenangkan persaingan. Atau kegiatan rutin dia hanya bisnis itu ya itu aja. Jadi nggak lebih sebagai pedagang daripada sebagai seorang entrepreneur. Padahal seharusnya kalau seorang entrepreneur itu mempunyai jangka waktu pendek, jangka waktu panjang, apa tantangan bisnis ke depan, itu dia bisa memverifikasi gitu. Jadi bisa menduga juga gitu. Jadi bagaimana bisnis itu biar bisa berkembang lebih pesat lagi. Terus kendala daripada UMKM itu juga kadang-kadang modal itu semakin lama semakin terkikis. Jadi tidak ada pemisahan antara ini uang perusahaan dan ini uang pribadi. Sehingga tidak bisa dievaluasi. Tidak ada laporan keuangan. Gimana sih accountability tentang bisnis yang kita hadapi ini. Jadi tidak bisa dievaluasi. Bagaimana sebulan kemarin, gimana bulan ini, bagaimana 3 bulan yang lalu, apa yang sebetulnya barang yang bisa memberikan profit yang sangat tinggi, itu mereka tidak bisa mengevaluasi itu karena tidak ada data yang valid. Karena tidak ada laporan keuangan. Karena tidak ada perencanaan yang bagus. Nah, di sini mereka biasanya tergilas oleh keberadaan bisnis-bisnis pesaing sehingga mau nggak mau mereka tidak berkembang. Nah, permasalahan UMKM seperti ini, kalau kita ajak mereka untuk berpikir, mengertilah ada metode bisnis model Canvas yang bisa memetakan permasalahan-permasalahan usaha ini secara spesifik. Dan UMKM ternyata kadang malas untuk scale up, malas untuk upgrade diri, malas untuk selalu mempunyai pembelaan terhadap diri, untuk mempunyai banyak alasan daripada sekedar menyelesaikan permasalahan. Nah, BMC ini mengajarkan kita mempunyai perencanaan yang baru. Jadi BMC ini kalau bisa saya gambarkan ya, itu digambarkan dalam satu model kanvas. Jadi kita melihat usaha itu dalam satu model kanvas. Di situ dipisah-pisah dalam beberapa kamar, dalam 9 kamar. Dalam artian apa? Kita bisa memfokuskan apa sih sebetulnya permasalahan dalam bisnis kita. Sehingga kita bisa menyelesaikan secara spesifik. Kita bisa memfokuskan apa sebetulnya permasalahan yang dihadapi dalam bisnis kita. Sebetulnya target seorang pebisnis itu bisa membaca peluang bisnis. Jadi beda dengan pedagang. Pedagang itu dia melakukan sesuatu dengan rutinitas sehari-hari. Tapi kalau pebisnis itu dia selalu membaca peluang dalam bisnis. Ketika dia melihat sesuatu, apa ya peluang ini yang bisa menjadi uang.
Apa ya yang bisa menjadi uang? Seperti itu. Padahal kalau seorang bisa membaca peluang, sebetulnya kita menganalisis bisnis itu mudah sekali. Suatu perusahaan itu memberikan produk atau jasa kepada konsumen. Dan konsumen membalas perusahaan itu dengan uang. Sederhana sekali kan? Jadi ketika kita membaca banyak peluang dan bisa membaca peluang itu bisa memberikan keuangan kita, itu yang disebut kita menjadi seorang entrepreneur. Jadi kalau kita lihat BMC ini menggambarkan bisnis itu dalam satu konsep kertas yang sangat simpel sekali. Kita bisa melihat semua permasalahan dalam satu layar, istilahnya seperti itu. Padahal layar ini terbagi atas 9 kamar. Sebetulnya bisnis besar dan bisnis kecil itu permasalahannya sama. Misalnya orang yang menjual mobil itu mempunyai kesulitan yang hampir sama dengan orang yang hanya sekedar menjual gorengan. Artinya apa? Gorengan itu perlu diproduksi. Perlu ada pangsa pasar yang membeli gorengan itu. Perlu ada pelanggan-pelanggan yang bisa menjadi pelanggan-pelanggan potensial. Ada kerjasama dengan warung-warung lain untuk membeli bahan-bahan produksi. Sama aja. Perusahaan besar, perusahaan kecil, permasalahannya sama. Bagaimana kita memproduksi? Bagaimana kita memperhatikan pelanggan? Apa yang kita berikan pada pelanggan? Nah, BMC ini menggambarkan dalam satu lembar, itu dalam artian kita tidak akan kesulitan melihat apa sih permasalahannya dalam bisnis kita. Bisa kita bayangkan seperti ini. Kita menganalogikan, kalau kita melihat labirin, kita berada dalam labirin. Untuk mencari jalan keluar, itu sulit sekali. Kita merasa mentok, di sini ada halangan. Mentok, di sini ada halangan. Mentok, di sini ada halangan. Tapi kalau kita melihat konsep BMC, itu kita seakan-akan kita berada di tempat yang tinggi, sehingga melihat labirin itu tuh kecil sekali. Sehingga kalau kita bisa menuntun orang dalam labirin keluar, itu kita dengan mudahnya. Jalannya ke sini loh. Kanan melangkah ke depan 3 langkah. Habis itu melalui jalan-jalan seperti ini. Nah, BMC itu seperti ini. Kalau kita melihat permasalahan kita itu tuh dari luar, itu kita bisa melihat permasalahan itu secara utuh dan menyeluruh. Misalnya, bagian produksi yang bermasalah. Kita fokus di kamar produksi. Apa sih yang membuat bagian produksi itu bermasalah? Misalnya, rekanan penyediaan barang yang bermasalah. Berarti kita bisa melihat bagian produksi itu bahan bakunya terlambat datang. Lalu kita bisa milih kamar bagian produksi itu permasalahannya apa? Bahan bakunya terlambat datang. Sehingga kita bisa melakukan perbaikan di masalah pemesanan. Seperti itu. Jadi saya akan menjelaskan 9 kamar dalam model kanvas ini dengan secara gamblang. Jadi kalau kita bisa melihat masalah ini dalam model kanvas, kita bisa akan memperjelas fokus bisnis kita itu di mana. Sebetulnya bisnis kita itu ada pelanggan yang poten atau enggak. Sebetulnya bisnis kita ini dibutuhkan apa enggak. Kita menciptakan produk itu memang pasar menghendaki atau enggak. Kita bisa fokus. Atau kalau bisnis kita sudah berjalan saat ini, benar-benarkah bisnis kita ini dibutuhkan oleh masyarakat. Setelah itu kita mengoreksi. Apakah perencanaan kita kalau kita menghadapi masalah saat ini terhadap usaha kita? Kita mulai memetakan pangsa pasar apa yang potensial. Dengan mempersiapkan perencanaan bisnis yang matang, meskipun perusahaan itu belum ada, memang idealnya kita akan membuat perencanaan yang matang sebelum perusahaan itu ada. Intinya fungsinya apa? Kita bisa meminimalisasi resiko yang ada. Jadi kita bisa membuat perencanaan yang gamblang dan membuat sistem kerja perusahaan secara detail dan matang sehingga kita bisa mengevaluasi ketika itu ada permasalahan dan bisa diselesaikan. Artinya apa? Kalau kita merencanakan dengan matang, resiko bisa ditekan, akan terjadi resiko yang sangat kecil sekali.
Misalnya ini yang kita gambarkan dengan model bisnis BMC ya. Di sini ada angka 1 sampai 9. Jadi kita lihat di sini angka 1. Angka 1 itu adalah segmen pelanggan. Apakah bisnis kita, ini kita evaluasi bisnis kita masing-masing ya. Apakah produk kita sangat dibutuhkan oleh pelanggan? Itu di sini, di angka 1. Ketika tidak ada pelanggan yang membutuhkan, saya yakin bisnis ini tidak akan berjalan dengan bagus. Saya yakin sekali. Bahkan kalau kita sudah punya pelanggan, kita sudah mulai memetakan mana pelanggan-pelanggan kita potensial. Kalau ada pelanggan potensial, pelanggan-pelanggan itulah yang akan memberikan, menghargai hasil karya kita, memberi barang kita, membeli jasa kita, dan memberikan uang mereka kepada kita dengan rasa suka. Soalnya kenapa? Mereka memang benar-benar terbantu dengan produk kita. Nah, sekarang kita evaluasi, apakah produk kita ini dibutuhkan oleh pasar? Kalau tidak, berarti bisnis kita dalam bahaya. Kan seperti itu. Produk kita harus dibutuhkan oleh pelanggan. Ada orang yang membutuhkan produk kita. Kalau kita sudah mempunyai pelanggan-pelanggan yang potensial, kita bedakan. Ayo kita buat produk untuk, misalnya kita produk konveksi ya. Kita mulai buat pelanggan yang banyak kan, misalnya kita spesifikasi. Kita membuat produk untuk pakaian perempuan. Setelah produk kita diterima, kita kembangkan. Kita membuat produk untuk anak-anak. Anak-anaknya spesifik usia berapa dulu? Usia 3, 4, 5. Balita lah. Ketika bisa diterima, kita mengembangkan lagi. Lah, ini kita disebut mengembangkan bisnis. Jadi kita bisa berkembang dengan pangsa pasar yang sama atau kita memperbesar pangsa pasar. Kalau kita sudah melihat nomor 1, sekarang kita lihat segmen yang kedua. Segmen yang kedua itu sesuatu yang kita berikan pada pelanggan adalah sebuah penghargaan. Jadi kita memberikan nilai plus pada pelanggan yang kita punyai yang tidak dimiliki oleh pesaing kita. Sehingga pelanggan kita yang ada di segmen nomor 1 itu cenderung memilih barang kita. Di sini kita bisa memanjakan pelanggan. Misalnya kita lihat pelanggan ini orang yang misalnya keunggulan produk kita. Misalnya kalau kita lihat ada produk banyak sekali yang sekarang ini produksi minuman dalam gelas, kopi dalam gelas. Ya, seperti itu kan banyak sekali. Pangsa pasarnya masih terbuka sekali. Karena SMA bisa, ibu-ibu rumah tangga bisa dia bermain dengan Gojek juga misalnya seperti itu. Nah, kita membuat produk yang beda. Biasanya pesaing itu selalu menurunkan kualitas dan mereka menyajikan harga yang murah. Kalau dalam pangsa pasar itu banyak sekali orang yang menjual dengan harga murah, berarti mereka persaingan yang berdarah-darah. Kita tidak mau bisnis dengan berdarah-darah. Itu kesulitannya di Indonesia itu produk itu selalu membanjir dalam kurun waktu yang simpel. Sehingga ketika kita tidak mempunyai brand ya, ketika kita tidak mempunyai ciri khas dalam produk kita, itu pasti tergilas. Bisa kita lihat ya, kenapa Starbucks dengan harganya yang mahal, mereka bisa tetap bertahan. Karena kenapa? Mereka punya pangsa pasar yang sangat potensial sekali dan mereka mengikat terus pangsa pasar ini. Seperti itu. Jadi kalau misalnya bisnis itu dimiliki oleh banyak pesaing, otomatis akan ada persaingan yang berdarah-darah. Dan itu sangat merugikan kita. Kalau sudah seperti itu, kita mengikuti arus, kita akan kewalahan. Artinya apa? Kita akan sulit berkembang. Saya lebih suka dengan bisnis yang memberikan sesuatu yang lain yang dimiliki oleh pesaing kita. Dan kita membuat brand yang dimiliki dengan menjaga kepercayaan pelanggan.
Nah, kalau kita memberikan keunggulan-keunggulan yang tidak dimiliki oleh pesaing kita, saya yakin pelanggan akan lebih tertarik dengan produk kita, dengan jasa kita. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat percontohan aja Gojek ya. Gojek itu sesuatu yang dibutuhkan oleh pelanggan. Semua orang membutuhkan Gojek gitu. Jadi kita kan nggak pernah membayangkan pada waktu itu bagaimana kita kalau seandainya kita itu tidak perlu punya mobil, tapi bisa nyewa mobil dengan harga yang murah. Dan ternyata di Indonesia banyak sekali orang yang memang tidak punya mobil atau tidak ingin punya mobil, dengan menekan kos. Kalau punya mobil kan terlalu banyak ya, terlalu banyak biaya kos ya, sehingga dia bisa menggunakan kemanfaatan orang lain. Kita lihat bisnis Gojek itu sangat cepat berkembang. Itu karena mereka memang dibutuhkan oleh masyarakat. Anak TK, anak SD, ibu-ibu rumah tangga, semua membutuhkannya. Dan karena pasar-pasarnya besar, dia cepat sekali melesat. Ketika dia melesat, dia selalu diikuti produk-produk itu. Ada Grab, ada ini, ada itu, ada banyak lagi. Tapi kita lihat di sini, orang cenderung pada Gojek. Karena dia memberikan kemudahan-kemudahan. Kemudahannya ini bisa kita lihat di nomor 3. Channel ini kita memikirkan, jadi pada dasarnya bisnis kan seperti itu ya. Ada pelanggan, ada pangsa pasar, ada pelanggan, terus bagaimana saluran distribusi ini diberikan dengan mudahnya pada pelanggan. Ini yang disebut dengan channel. Semua. Tukang gorengan pun juga punya channel. Orang punya bisnis besar, mobil pun juga punya channel. Nah, channel ini yang menghubungkan antara produk kita dengan pelanggan. Semakin mudah channel ini diperoleh oleh pelanggan, akan semakin mudah bisnis ini berkembang. Sehingga kita mengatakan bahwa bisnis digital itu harus dimiliki oleh semua UMKM. Betapa mudahnya ketika kita bisa pesan lewat telepon misalnya. Betapa mudahnya ketika kita membutuhkan barang dengan e-commerce misalnya. Sehingga channel ini dibuka selebar-lebarnya. Mempermudah pelanggan untuk mendapatkan barang kita. Bisa dengan jalur-jalur distribusi. Semakin mudah channel ini dibuat, semakin memanjakan pelanggan. Semakin kita mengikat pelanggan untuk tertarik dengan kita. Dan kita garap pelanggan dengan lebih lagi. Seperti itu. Ya, channel ini sangat penting sekali. Nah, setelah kita lihat pelanggan itu membutuhkan produk kita, mereka memperoleh produk kita dengan mudah, kita mulai menjalin hubungan dengan pelanggan. Bagaimana menjalin hubungan dengan pelanggan? Ya, kita akan lihat ya. Sekarang kalau kita misalnya masuk ke dalam suatu toko, bisa memberikan nomor HP-nya, kita akan memberikan bonus misalnya. Nah, seperti itu. Kita ikat pelanggan dengan cara-cara yang sesuai dengan kondisi. Misalnya, kalau kita lihat di Matahari ya, itu dia ada produk-produk bonusan, misalnya bonus 35%. Orang melihat bonus 35%. Oh iya, bagus, enak ini, bonus 35%. Dia bisa beli barang lagi dengan tertarik dengan diskon yang seperti itu. Atau kita ubah diskonnya, kita ubah menjadi 3 bonus 1. Saya mau tanya, 3 bonus 1 dengan bonus 35% itu enak mana? Enak bonus 35%. Tapi dengan tawaran yang baru, pasien lebih tertarik. Di Matahari juga diadakan bonus, misalnya pembelian 150 akan kembali voucher 50 yang dipakai saat itu juga. Itu juga produk yang untuk mengikat pelanggan, mengikat hubungan dengan pelanggan. Atau kita lihat SMS kita atau WA kita ya. Biasanya kan kalau kita masuk dalam suatu kota gitu, terus langsung ada bonus. Datang ke Kentucky, ada diskon produk seperti ini. Itu daya ikat pelanggan itu. Jadi
dia mulai ke personal kontak ke pelanggan. Seandainya pelanggan itu datang ke satu kota dan menerima SMS, dia langsung bisa menunjukkan bahwa lokasi ini dekat dengan KFC. Silahkan datang dengan kondisi dengan diskon yang menarik. Dan mereka kita terimanya SMS itu ketika jam 11 malam, jam 11 pagi. Akan waktu menjelang makan siang kita gitu. Jadi sampai segitunya perusahaan-perusahaan besar itu memperhatikan pelanggan, mengikat pelanggan. Sementara pelanggannya tidak berasa. Mau nggak mau ketika kita datang ke suatu kota ditawari pada jam waktu makan siang dan ada diskon juga, kira-kira mau nggak? Pasti mau. Iya kan? Nah, kita lihat semua prospek aspek 1, 2, 3, 4 dalam bisnis model kanvas itu memberikan keuangan pada kita. Yaitu angka 5. Di mana kita melihat uang masuk dari pelanggan. Jadi kalau kita melihat perusahaan ya, jadi ketika kita buka suatu usaha, ada pelanggan, kita memperhatikan pelanggan dengan benar, produk yang bagus yang disukai. Kita memberikan jalur distribusi yang mengenakan. Dengan call aja, pelanggan bisa mendapatkan produk kita. Dan kita mengikat pelanggan dengan diskon, dengan gimmick, atau dengan pengumpulan stempel-stempel yang bisa digantikan dengan hadiah gimmick di Alfa ya biasanya ya. Di Alfa Indomaret tuh mengumpulkan stempel, beli suatu produk, dan dia kalau di atas 50 dapat satu stempel. Stempel itu dikumpulkan, dikasih tempatnya pengumpulan stempel, di stikernya berupa stiker yang ditempelkan, sehingga ketika stiker itu 24 penuh, dia akan diberikan toples. Toplesnya hal yang sederhana, tidak berarti. Tapi konsumen mempunyai keterikatan untuk membeli lagi. Padahal ketika 50.000 kita kalikan 24, itu memberikan keuangan kita yang sangat tinggi. Pelanggan tidak terasa. Nah, itu cara kita. Sekarang kita kembali ke bisnis kita. Apa masalah bisnis kita? Apakah bermasalah di pelanggan kita? Pelanggan kita kurang banyak. Kita kurang memanjakan pelanggan. Kita kurang memberi channel yang lebih mudah untuk pelanggan. Nah, kita dengan model kanvas ini kita bisa lihat. Seperti kita seakan-akan di labirin dan kita ada di tempat yang tertinggi. Kita membuat kabin-kabin sehingga kita bisa memfokuskan. Kalau pelanggan kita itu yang bermasalah, bisnis saya ini, produk saya ini tidak ada pelanggannya sama sekali. Saya sudah mengepus dan tidak ada pelanggan yang tertarik. Berarti saya tidak bisa membuat produk yang diminati. Di situ perencanaan kita untuk mengubah arah bisnis, itu kita membuat strategi baru. Di mana kita membuat produk yang disukai, dibutuhkan oleh pelanggan. Disukai banyak pelanggan. Dan memang menyelesaikan banyak permasalahan saat ini oleh pelanggan. Nah, kita detailkan apa ya produk yang disukai pelanggan yang seiring dengan bisnis kita. Nah, kalau berupa kabin-kabin seperti ini, kita bisa fokus. Apakah permasalahan bisnis kita di channelnya? Atau bisnis kita memang tidak bisa memelihara pelanggan? Kita tidak bisa memberikan servis yang baik. Sehingga kita akan mendetailkan apa permasalahan-permasalahan itu berdasarkan kabin-kabinnya. Seperti itu. Meskipun kabin-kabin ini selalu berhubungan, tapi kita bisa fokus untuk menyelesaikan permasalahan masing-masing tiap kamar. Seperti itu. Kita melangkah ke angka 6. Angka 6 ini produksi. Produksi ini berkaitan dengan bagaimana dengan produksi kita, bagaimana dengan tenaga kerja kita, bagaimana supaya tidak terlambat kita menyusun pengadaan bahan bakunya kita gimana. Bagaimana dengan efektivitas tenaga kerja yang ada di sini? Terlalu banyak tenaga kerja kah? Atau kurang kurang
pembagian kerja yang bagus, ini permasalahannya di angka 6 ini. Kalau yang di angka 7 itu tentang SDM, tentang pengembangan perusahaan. Apakah rencana perusahaan itu ke depan? Bagaimana pesaing kita? Di sini ada riset. Bagaimana kita sudah menentukan arah-arah pelanggan ini. Nah, ini angka ke-7. Saya nanti membahas di belakang. Kita cuma menggambarkan bisnis kanvas ini secara utuh ya. Terus yang ke-9 ini, kita lihat bahwa ketika bisnis itu mempunyai rekanan, bagaimana rekanan kita ini? Artinya apa? Ketika kita tidak bisa, ketika kita menjadi lebih besar bisnis kita harus bekerja sama dengan orang lain. Misalnya di supplier, di pengadaan bahan baku, atau hubungan dengan seperti ini bagaimana? Nah, angka 6, 7, 9 ini adalah cost, pengeluaran kita. Jadi sebetulnya bisnis ini di angka ke-5 itu menghasilkan berapa, mengeluarkan uang berapa, sehingga kita mendapat keuntungan berapa. Seperti itu. Slide berikutnya, ini adalah 9 elemen ya. 9 elemen yaitu segmentasi konsumen yang tadi sudah saya jelaskan, value proposition, channel, ini kita lalui aja. Segmentasi konsumen, ini yang seperti yang kita bicarakan tadi, siapa pelanggan kita yang potensial, siapa yang lebih spesifik kita garap. Ada 11 value proposition yang menurut Alexander Osterwalder itu tentang bisnis ya. Bisnis itu tentang bagaimana kita menciptakan produk baru. Produk yang belum ada, itu merupakan peluang usaha yang sangat bagus sekali. Kita bisa memulai bisnis kita, membarukan itu dengan produk baru. Misalnya kalau saat ini kita baru menciptakan jamu seduh atau jamu dalam saset itu ya. Mungkin produk barunya bisa jadi jamu tapi dalam berbentuk tablet effervescence. Misalnya kita kembali lagi ke apakah produk kita ini disukai oleh pelanggan atau enggak. Tahu ya. Jadi kalau sekarang kan banyak sekali UMKM yang membuat jamu dalam saset, dalam bentuk serbuk, seperti itu. Kenapa kita enggak menciptakan produk yang jamu dalam bentuk tablet? Kan dia mudah dibawa. Ini misal ya, ini misal. Jadi kan dia mudah dibawa. Jadi bayangin ketika adem sari itu tidak berupa serbuk yang dimasukkan ke dalam air dalam gelas, tapi dia berupa tablet seperti CDR. Itu kan lebih mengenakan sebetulnya. Itu yang disebut dengan refreshkan bisnis kamu dengan menciptakan produk baru. Atau meningkatkan kinerja bisnis. Misalnya ketika pemasaran kita baru dalam satu kota, sekarang sudah nggak musim ya, bisnis sendiri itu kan sudah nggak musim, kelamaan. Jadi meningkatkan kinerja bisnis itu dalam artian seperti ini. Misalnya saya buka satu toko gurame misalnya. Saya mempunyai masakan gurame itu yang sangat spesifik dan enak sekali. Kalau saya bertahan, masakan gurame ini saya kembangkan sendiri, itu kelamaan. Makanya ada franchise. Jadi dia menjual franchise itu dia mempercepat keuntungan, mempercepat kinerja bisnis. Artinya apa? Dengan menjual dan bekerja berkolaborasi dengan orang lain, itu bisnis akan memberikan keuntungan yang sangat bagus. Kita mulai berpikir berkolaborasi. Bisnis saya ini bisa berkolaborasi dengan siapa? Misalnya saya sekarang punya tempat, saya baru beli tanah. Tanahnya kosong. Saya tidak punya uang lagi untuk membangun tanah itu.
Kenapa tanah itu tidak kita sewakan dengan yang penyewa itu membangun tanah itu. Dalam kurun waktu 3 tahun misalnya, bangunan itu sudah punya saya. Daripada saya harus mengumpulkan uang sendiri, membangun tanah saya sendiri, itu sudah kelamaan. Jadi kita bisa merefresh bisnis kita dengan kinerja bisnis yang bagus itu seperti itu. Kita bisa berkolaborasi. Atau kita bisa memenuhi permintaan per custom. Sekarang kita lihat ya, ada bisnis gerabah, bisnis gelas, atau bisnis bantal yang bisa pesan dengan bertulis nama orang atau gambar orang yang kita minta. Gambar kita sekarang lagi ini juga nih, sablon baju satuan tuh, dari DTF. Ya. Itu kan pengembangannya kan per custom. Orang kan sekarang sudah suka berbeda. Orang sudah suka kita beda dengan yang lain. Kita tunjukkan keakuan kita gitu misalnya. Nah, bisnis bercustom seperti ini kita bisa memasang harga yang sangat mahal. Misalnya aja kita buat sesuai permintaan. Misalnya kalau kita buat pakaian biasa aja kita menjahit kita bisa 200.000. Misalnya kalau customer kita bisa minta, bisakah ini dipayet dengan payet yang sedemikian rupa? Saya mau bayar mahal, tapi saya minta permintaan saya dipenuhi. Itu nggak masalah. Biasanya bisnis custom seperti ini itu memberikan keuntungan yang berlebih, meskipun waktu yang kita gunakan sangat panjang gitu misalnya. Seperti itu. Jadi bisnis bercustom ini bisa memberikan keuntungan yang sangat berlebih karena yang dibuat tidak akan ada yang menyamainya dan pelanggan menyukai itu. Terima kasih juga kepada Bu Faidah Khalid yang sudah menyampaikan materinya. Sungguh luar biasa materi yang disampaikan. Mudah-mudahan menjadi pahala buat narasumber kita dan menjadi ilmu untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.